Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Teacher Zakia dalam pelajaran PI dan Budi Pekerti. Oke, masih sama atau melanjutkan materi yang kemarin. Kita masih dalam bab yang ke-8, yaitu membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Teacher ulang kembali, dalam bab 8 ini kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kenapa sih kita harus hormat kepada mereka? Kemudian, hormat kepada sesama anggota keluarga, memiliki sikap baik ketika berbicara, ya. Oke, sebelum materi bab ke-8 ini Teacher lanjutkan kembali, ya. Alangkah baiknya marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar tadi, hari ini kita akan dipermudahkan dalam menuntut ilmu dan memahami bab yang ke-8 ini. Oke, untuk selanjutnya silahkan ya kita mengulang kembali dulu materi yang kemarin ya. Kalian buka pada halaman 72. Yang pertama itu ya, orang tua adalah ibu dan ayah kita. Orang tua itu yang merawat kita dari kecil. Nah, ibu itu ya adalah seseorang yang mengandung dengan susah payah, dan ayah itu yang mencari nafkah. Nah, di sini Allah berfirman ya, supaya kita menghormati orang tua, berbuat baik dan sopan santun, patuh terhadap nasihat dan perintah mereka. Nah, contoh-contohnya ya, seperti berpamitan ketika akan berangkat sekolah, ya, itu adalah bentuk menghormati mereka ya. Kemudian membantu pekerjaan rumah. Nah, ini yang paling penting, mendoakan mereka ya. Doanya bagaimana? Ada yang masih ingat? Kemarin teacher suruh menghafalkan ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Andai kalian tahu bagaimana ayah dan ibu kalian itu menyayangi kalian dulu ketika masih kecil ya. Mereka tuh sayang sekali kepada kalian. Nah, doa mengandung supaya Allah itu menyayangi orang tua kita sebagaimana mereka dulu sayang sekali kepada kalian ya. Kemudian ya, ini yang paling penting, kita itu tidak boleh durhaka kepada orang tua, tidak boleh membantah jika dinasehati, dan tidak boleh berkata kasar ya. Itu adalah perintah Allah ya, kita harus berbuat baik kepada orang tua. Oke, untuk bagian B, hormat dan patuh kepada guru. Nah, sedikit mengulang ya, kenapa kita itu harus menghormati dan patuh kepada guru ya? Kenapa? Nah, alasannya yang pertama itu, guru itu adalah orang tua kita ketika di sekolah ya. Nah, orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita ya, kita awalnya tidak tahu menjadi tahu itu berkat guru. Nah, ini yang paling penting ya. Kenapa kita harus menghormati dan patuh? Supaya ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat untuk diri kita sendiri, itu paling penting ya. Umpama belum bisa mengamalkan untuk orang lain, kita sendiri, diri kita sendiri yang mengamalkan. Nah, contoh ya bentuk hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama itu mengerjakan tugas. Ya, ketika kalian diberikan tugas, dikerjakan dengan baik ya. Menyapa dan mengucapkan salam jika bertemu di jalan. Tidak hanya menyapa aja. Jadi cerminan bahwa kita orang muslim itu menyapa dengan ucapan salam. Bagaimana? Assalamualaikum teacher. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah bentuk hormat ya kita kepada guru. Oke, kita lanjut bagian yang C, itu saling menghormati antar sesama keluarga. Perlu kalian tahu ya, berperilaku hormat adalah kunci kerukunan antar sesama anggota keluarga. Coba kalian bayangkan, antara kakak dan adik ya tidak saling menyapa. Nah, kira-kira itu harmonis tidak keluarganya?
enak tidak dipandang, atau mungkin kita nyaman untuk menjalankan hidup kita yang sesama anggota keluarga itu tidak saling menyapa, tidak ada perhatian ya. Tentu saja tidak. Perilaku hormat artinya memuliakan serta berperilaku sopan, tidak menghina dan tidak meremehkan. Ya, itu artinya perilaku hormat, bukan hormat kepada bendera merah putih ya, bukan seperti itu, tapi memuliakan serta berperilaku sopan dan tidak menghina atau meremehkan ya, harus saling menghormati ya. Kemudian contoh berperilaku hormat antar sesama anggota keluarga, yaitu yang pertama mengunjungi ketika hari raya. Itu adalah bentuk bahwa kita itu saling menghormati. Kemudian menjenguk ketika ada yang sedang sakit ya, umpama bibi kita atau mungkin paman kita atau mungkin kakek nenek kita sedang sakit ya, kita menjenguk mereka. Memenuhi undangan, umpama bibi kita tuh ada acara tasyakuran ya, sebisa mungkin kita harus datang karena itu bentuk menghormati undangan saudara kita. Nah, ini bagian yang ya, dicat tambahin ya untuk hari ini, yaitu sikap yang baik ketika berbicara. Itu kita harus bagaimana ya ketika berbicara ya. Nah, sebagai seorang muslim, kita harus memiliki sikap yang baik ketika berbicara. Berbicara sopan dan lemah lembut adalah contoh sikap baik ketika berbicara tuh. Berbicara dengan sopan dan lemah lembut, tidak dengan teriak-teriak ya, tidak dengan marah-marah ya, tidak dengan kasar ya. Itu bukan contoh seorang muslim. Nah, jadi kalau kita merasa bahwa kita itu muslim ya, kita harus belajar berbicara yang baik kepada orang tua. Itu harus bagaimana merendahkan suara kita. Jangan kok dengan orang tua kita dikeras-keraskan, terus dengan bahasa yang kasar. Nah, itu sangat buruk sekali. Nah, perlu kalian tahu ya, Allah itu berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 83 ya. Yang bunyinya bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal miskin wa qulu linnasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakah. Al-ayah, yang artinya janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tuh, sudah sangat jelas dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83, kita itu diperintahkan untuk berbuat baik. Kepada siapa? Yang pertama ini, Allah menyebutkan itu orang tua. Tuh, paling penting, kepada orang tua terlebih dahulu. Kemudian kepada kerabat kita, tetangga, saudara jauh ataupun dekat, anak-anak yatim. Kenapa anak-anak yatim ya? Karena apa? Kalau kita berbuat baik ya kepada anak yatim. Nah, Rasulullah itu pernah bersabda bahwa besok di surga itu diibaratkan besok dengan Rasulullah seperti jari tengah dan jari telunjuk ya. Dekatnya seperti itu kalau kita saling menghormati, menyayangi ya anak ya yatim. Kemudian orang miskin ya. Orang miskin. Suruh berbuat baik dan bertutur kata yang baik ya. Ini perintah Allah juga. Tunaikan sholat dan tunaikan zakat ya. Sholat itu ya kewajiban. Begitu juga dengan zakat, itu pembersih untuk diri kita ya. Jadi kita harus menunaikan sholat dan zakat ya. Itu perintah Allah sudah sangat jelas sekali. Jadi itu bukan perintah teacher atau bukan perintah orang tua kita supaya berkata jujur atau baik ya, berkata sopan ya, lemah lembut, itu tapi perintah Allah ya. Nah, oke, untuk tugas hari ini ya. Jadi kalian itu mengerjakan uji kemampuan pada halaman 78 sampai 80 ya. Nah, ingat tugasnya tidak usah difotokan karena nanti akan ada pengumpulan buku paket. Oke, semoga materi hari ini ya bisa kalian
Fahami dengan mudah. Apabila ada kesalahan, teacher mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.